Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian milik Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya, dan kitab itu tidak oleh Allah tidak dibengkokkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online sahur pada pagi hari ini, hari ke-10 dari Ramadan 1442 Hijrah. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu keberlimpahan yang kita terima dalam hidup ini, baik itu berupa keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, semua karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwatin yang berbahagia, kita masih membahas tentang Al-Fatihah, namun pada pagi hari ini rangkuman, karena kemarin sudah kita bahas sejak awal Ramadan, mulai dari basmalah ya, dari ta'awud juga sampai waladhdallin. Maka pagi ini akan saya rangkum untuk mengingatkan kembali, dan mungkin ada tambahan 1-2 yang berhubungan dengan ayat-ayat yang kita sampaikan. Karena Al-Fatihah yang artinya pembukaan, kalau kita sudah terbuka mata kalbu kita akan menerima nur di atas nur, cahaya di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan di dalam diri kita, sehingga menjadikan kedewasaan spiritual kita. Nah, kalau kita merangkum ya, kita dari perintah untuk ta'awud, kalau membaca ayat-ayat Allah ya, kemarin kita sudah membuka dalam surat 23 ayat 97 dan 98 itu kan kita disuruh untuk berlindung dari bisikan setan, kan begitu. Kemudian di surah 16, surah An-Nahl ayat 98, kita juga untuk berlindung dari setan yang terancam atau terancam. Kemudian dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bahwa Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tanpa batas. Kalau manusia itu kasih sayangnya terbatas, tapi Allah tanpa batas. Oleh karena itu, Allah yang kasihnya tanpa batas, maka kita sudah dikasihani, sudah disayangi, kita harus ma'rifatullah, kita harus mengenang kepada Allah. Maksud saya mengenal kepada Allah. Sudah disayangi, sudah dikasihi, ya. Kalau tidak mau kenal, itu kan keterlaluan ya. Sedang kita sesama manusia saja, kalau kita sudah dikasih sesuatu dan dengan kesayangannya ya, itu kan kita otomatis ingin mengenal orang itu siapa, kan begitu. Kalau kita tadinya belum kenal, kan begitu. Maka kemudian kita harus meningkatkan pemahaman bahwa hamdalah alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji itu milik Allah, habis untuk Allah. Jadi kita tidak ingin dipuji oleh siapapun, sehingga kita
bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, sehingga kita ini akan hidup sederhana, nikmat di mana saja kita bisa berkumpul dengan manusia. Tidak dalam koridor merasa paling super, merasa paling harus dihormati, merasa harus paling dihargai, ya, apalagi merasa harus dipuji. Itu harus kita hilangkan dari diri kita, sehingga kita hidup menjadi netral, menjadi enak, nyaman, kan begitu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim adalah ulangan daripada basmalah. Di situ juga pengasih penyayang. Kalau kemarin saya analogikan ibu kita saja, ya, ibu kita ini yang melahirkan kita, itu kasih sayangnya seperti itu. Padahal kasih sayang seorang ibu itu sebenarnya juga terbatas, karena bukan maha pengasih penyayang, cuma punya kasih dan sayang, itu saja seperti itu, ya. Oleh karena itu, ya, Allah yang maha bahkan melebihi segalanya, maka perlu kita harus renungkan, sudah diberi Allah yang sebegitu banyak, kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, atau yang merajai ataupun yang memiliki hari agama. Setelah kita memang mengenal, kita menyembah, lalu kita ihdinas siratal mustaqim, yaitu saya ulang dulu dari Maliki Yaumiddin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita sudah kenal, kita kemudian menyembah dan minta tolong dengan salat dan sobar, ya. Istighfar basolah dengan sobat dan salat. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjuk alih jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim, ya, kalau kita membaca beberapa ayat, misalnya surah Al-An'am, ya, surat ke-6 ayat 153 itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, siratal mustaqimku, ya. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai berikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, kawan yang berbahagia, kalau kita melihat ayat ini, ternyata memang siratal mustaqim itu adalah hadza, ini petunjuk, ini Al-Quran, kan begitu. Sehingga kita harus menginstalkannya di dalam sanubari kita, dalam kolbu kita, ya, sehingga akan menjadikan tuntunan pada diri kita, pedoman hidup dan kehidupan, sebagaimana din adalah aturan hidup dan kehidupan yang harus kita jalankan. Nah, kemudian minta siratal mustaqim itu kan jalannya orang-orang yang diberi nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang tersesat. Nah, kalau kita setiap saat menyadari kasih sayang Allah, ya, kita akan bisa meniru orang-orang yang diberi nikmat itu. Orang yang diberi nikmat adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka itu adalah orang yang istilahnya sudah sampai kepada Allah, ya, sudah solihin, ya, sudah soleh, kemudian sudah menyaksikan, sudah syahidin, ya, sudah syuhada, kemudian juga sudah membenarkan, sudah sidikin, dan nanti makomnya bersama Nabi. Maka sebenarnya kita itu kalau melihat, ya, kita belajar mendapat pemahaman dan ilmu, itu kan harusnya ilmu itu yang bermanfaat bagi kita. Itu kan cirinya ada dua. Yang satu, ilmu itu bisa meluaskan, ya, bisa meluaskan dan mampu melapangkan dada kita. Yang kedua, ilmu itu harus mampu menyingkap ketertutupan pandangan kolbu
seseorang. Kalau menggunakan kriteria ilmu yang bermanfaat, tentu saja juga ada ilmu yang belum bermanfaat, bahkan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kan karena ilmu yang bermanfaat itu harus mampu melapangkan dada seseorang, artinya harus membuat seseorang itu memiliki kearifan dan kebijaksanaan, terbebas dari sifat fanatisme buta, ya. Jadi kalau sudah ada kearifan kebijaksanaan, kita bisa terbebas dari sifat fanatisme buta, sehingga bisa memiliki pandangan yang lebih luas dan mempunyai pandangan yang universal. Tapi umumnya kan orang belajar ilmu kan malah kadang mendorong seseorang itu untuk merasa kalau dirinya paling tahu. Dan ketika dia belajar ilmu dan membuat dirinya yang paling tahu, lalu dia mulai menjustifikasi orang lain, dan orang yang di luar dirinya dianggap salah. Nah, ini yang keliru. Lalu dia mulai menyerang sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Dan itu adalah kesempitan dada. Itu adalah kesempitan ilmu. Berarti ilmu yang dipelajari termasuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri ilmu yang kedua adalah ilmu itu harus mampu menyingkap, membuka pandangan atau mata kolbu. Nah, ilmu apa yang bisa membuka mata kolbu? Ya, ternyata ilmu yang bisa menyingkap atau membuka mata kolbu seorang adalah ilmu ketuhanan, ilmu tentang Tuhan. Semoga kita semua ini tidak terjebak untuk memiliki banyak ilmu, sementara ilmu yang kita miliki itu ilmu yang membuat dada kita sempit dan malah menutup pandangan kolbu kita dan menyebabkan masuk pada lorong kegelapan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat menjadikan kolbu kita ini terbuka dan dada kita lapang. Nah, ciri yang orang yang sudah lapang itu kan salah satunya adalah menjadi orang yang pemaaf. Jadi seorang pemaaf itu memang tidak mudah, ya, karena dia sudah diberi nikmat. Yang nikmat itu adalah petunjuk dari Allah atau cahaya dari Allah. Maka kita dalam pemahaman ini ya harus merujuk kepada orang yang diberi nikmat, dalam arti sudah bisa juga memaafkan orang lain, menjadikan ilmu itu bermanfaat dan meluaskan atau melapangkan dada kita. Kemudian kalau kita melihat orang yang diberi nikmat, ya, kalau kita membuka dalam surah 19 ayat 58 kan juga disebutkan ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'an nuhin wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina bastabaina idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Jadi mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah itu antara lain yaitu para nabi, juga dari keturunan Adam, dan juga orang-orang yang bersama Nuh, dan juga keturunan Ibrahim, keturunan Israel, dan dari orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh dan dipilih oleh Allah. Apabila dibacakan atau ditilawahkan ayat Allah yang Maha Pemurah, mereka itu menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nah, inilah sebetulnya juga ciri orang-orang yang sudah diberi nikmat. Maka orang yang sudah diberi nikmat kalau mendapatkan dibacakan, ditilawahkan dan mendapatkan ilmu, otomatis mendapatkan ilmunya itu bisa melapangkan dada, dia bisa tunduk dan bisa menangis. Dalam arti menangis ya tidak gerung-gerung, tapi dalam hati dia merasakan yang dipikirkan, bisa memikirkan yang dirasakan. Sehingga dia akan patuh karena sudah mendapat petunjuk. Jangan sampai ya orang yang mendapatkan kesesatan seperti dalam ayat lanjutnya dalam surat Maryam 59 ini, fa khalafa mim ba'dihim khalfun ada'us sholata wattaba'us sahawat fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
Jadi bedanya orang yang sudah mendapatkan petunjuk, beri nikmat dan kesehatan, yaitu tadi dia menyia-nyiakan sholat dan juga menuruti hawa nafsu. Sedangkan orang yang diberi nikmat, kalau faham, kemudian mendapatkan ilmu, ilmunya bisa melapangkan dadanya, ilmunya bisa bermanfaat, sehingga tidak sempit dalam hatinya, ya, dia luas jangkauannya dan mempunyai wawasan yang universal, tidak hanya parsial. Wawasannya itu universal, tahu mana yang dari Allah, mau yang tidak, sehingga program Allah yang telah diturunkan di jagat raya ini, termasuk kita selaku manusia ini kan sudah programnya masuk dalam semesta ini. Tidak bisa kita pungkiri, percaya atau tidak, ya kita semua itu kena hukum alam yang ada di semesta ini. Oleh karena itu, sisa umur kita ini marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan mari kita cermati, kita pahami, ya, Al-Fatihah ini sebagai pembukaan bisa membuka mata kolbu kita sehingga kita kesadarannya meningkat, kedewasaan spiritualnya juga meningkat, kemudian keimanan ketakwaannya juga meningkat. Karena ilmu itu harus bisa meniti ke dalam diri, kemudian kita akan jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah akan membimbing kita. Demikian pagi hari ini, selamat sahur-sahur, ya. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.